Baiklah, ketemu lagi dengan saya Bribda Agung Faris Indusa SH dalam channel YouTube Fana PC Police Teacher. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengantar ilmu hukum di part yang ketiga untuk melanjutkan dari bab kemarin ya, part 1 dan 2 yang membahas tentang bab 1, 2, 3, dan 4, serta 5. Sekarang kita lanjutkan di bab ke-6 selanjutnya, oke? Namun sebelum itu, seperti biasa, saya lupa intronya dulu, oke? Intro, mainkan, Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita lanjutkan part ketiganya ini ya. Kita bahas tentang bab ke-6. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk memberikan saya semangat dan mendukungnya agar saya selalu update dan memberikan share ilmu kepada kalian. Jangan lupa untuk memberikan saya like dan juga klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Jadi apabila ada video terbaru yang saya upload, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Jadi tidak akan tertinggal, oke? Langsung kita tanpa basa-basi, kita masuk ke materinya. Langsung kita check it out. Oke, pakai headset terlebih dahulu ya, seperti biasa supaya lebih tampan dan pemberani. Oke, langsung saja kita mulai tes. Baiklah, langsung kita masuk di bab ke-6 ya guys. Nah, di sini kita akan membahas tentang bab ke-6 di pengantar ilmu hukum ya. Di sini kita membahas tentang ilmu pengetahuan kaidah dan pembidangan hukum ya. Yang pertama kita bahas tentang A, yaitu ilmu pengetahuan kaidah. Apa sih? Sekarang kita bahas dulu kaidah. Kaidah merupakan suatu patokan atau ukuran atau pedoman untuk berkelakuan atau bersikap tindak dalam hidup, tentang pandangan mengenai perilaku dan sikap tindak yang baik atau buruk, yang pantas atau tidak pantas dalam pergaulan masyarakat yang telah ada dalam kelompok dari waktu ke waktu, yang akan berubah apabila masyarakat tersebut menghendaki ya. Nah, jadi dalam pengantar kaidah tersebut, ini merupakan suatu patokan atau ukuran ya. Itu seperti pedoman ya, jadi pedoman untuk berkelakuan atau bersikap dalam tindakan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Jadi pandangan mengenai perilaku, sikap tindak itu dilihat baik dan atau buruknya, pantas atau tidaknya, dan di pergaulan masyarakat itu telah berlangsung selama berwaktu-waktu ya, yang akan berubah apabila masyarakat tersebut menghendaki. Jadi kalau masyarakat sudah menghendaki, maka akan terjadi perubahan dari kaidah tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kegunaan kaidah. Kegunaan kaidah adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seharusnya bertindak dan perbuatan apa yang mesti dilakukan dan mana yang dihindari untuk tidak dilakukan. Kaidah terwujud baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Semula kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat tidak dibedakan. Baru setelah melalui proses yang panjang, manusia dapat membedakan kaidah-kaidah tersebut. Baiklah, next ya. Nah, ditinjau dari aspek yang diaturnya, kaidah tersebut terdiri dari 1. Kaidah kepercayaan. Kaidah yang mengatur aspek kehidupan pribadi manusia yang dibagi menjadi, yang pertama A, yaitu kaidah kepercayaan atau agama. Kaidah yang ditujukan kepada keimanan seseorang ya, yaitu adanya ketundukan dan kewajiban kepada Tuhannya, asal kaidah tersebut berasal dari ajaran-ajaran dan kepercayaan dalam agama oleh para pengikutnya sebagai sebagai perintah dari Tuhan. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 32 dikaidahkan bahwa, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kaidah kepercayaan atau keagamaan ini hanyalah membebani manusia dengan kewajibannya saja dan tidak melekat hak dalam kepercayaan tersebut, gitu ya. Nah, kita bahas tentang kaidah kesusilaan. Oke. Dalam kaidah kesusilaan ini yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena berkenaan dengan kehidupan pribadi manusia.
Kaidah ini merupakan kaidah dalam kehidupan yang dianggap sebagai suara hati manusia atau insan kamil, begitu ya. Oke, lanjut. Next, yang kedua yaitu kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau kehidupan yang meliputi A. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan baik. Kaidah ini merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Contoh, kaidah yang menyebutkan orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kendaraan umum, seperti wanita, ibu hamil, dan anak-anak. Itu mengindahkan kaidah sosial ya. Jadi, sebagaimana hati kita tergerak ketika melihat sosial kita ya, sekitar kita bagaimana, kita melihat wanita tua, wanita hamil, anak-anak, mana yang harus didahulukan, kita berpikir sendiri itu ya, bagaimana sebaiknya yang kita lakukan gitu. Kaidah hukum ya, yang kedua yang B, kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia. Kaidah ini adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan paksa oleh alat-alat negara. Misal, kaidah yang menyebutkan dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya. Begitu kaidah tergantung hukum ya. Jadi kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia yang pribadi itu ada kaidah kesopanan dan kaidah hukum ya. Next. Ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial ya, atau perbedaan antara kaidah sosial dengan kaidah-kaidah lainnya. Oke, minum dulu ya dari mineral yang ada manis-manisnya. Mantap. Baiklah, langsung lanjut ya. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kesusilaan. 1. Ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia dengan kepentingannya. Kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi agar menjadi manusia yang ideal. Begitu ya, dari ditinjau dari tujuannya, kaidah hukum dan kaidah agama perbedaannya tersebut ya. Kemudian kesusilaan, kaidah hukum itu bertujuan untuk menciptakan tata tertib, kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia tersebut. Yang kedua, ditinjau dari sasarannya. Kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi setiap pelanggarnya, menghendaki tingkah laku manusia sesuai dengan aturan. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi ya, menghendaki agar sikap dan batin setiap pribadi itu baik. Jadi kalau ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum itu mengatur tingkah laku manusia, sedangkan kaidah agama dan kesusilaan itu mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Ya, begitu. Oke, next. Ditinjau dari sumber sanksinya. Sumber sanksi kaidah hukum dan kaidah agama berasal dari luar dan dipaksaan oleh kekuasaan dari luar diri manusia atau heteronom. Kaidah kesusilaan sanksinya berasal dan dipaksakan oleh suara hati masing-masing pelanggannya atau otonom. 4. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya. Pelaksanaan kaidah hukum dipaksakan secara nyata oleh kekuasaan dari luar. Sedangkan pelaksanaan kaidah agama dan kesusilaan pada asasnya tergantung pada keberagamaan yang bersangkutan. 5. Ditinjau dari isinya. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, atribut dan normatif. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan hanya memberikan kewajibannya saja atau normatif. Begitu kurang lebih ya. Oke, next. B. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan adalah yang pertama, kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi atau negara, sedangkan sanksi kaidah kesopanan hanya dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Begitu ya. Kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan maupun adat ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan dari manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, kaidah
hukum tetap diberlakukan. Begitu ya kurang lebihnya. Oke, next. B. Pembidangan hukum. Modifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Kodifikasi memiliki beberapa unsur, yakni A. Kodifikasi meliputi jenis-jenis hukum tertentu. Misalnya, hukum perdata, kitab undang-undang hukum perdata. Kodifikasi tersebut memiliki sistematika. Misalnya, sistematika kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari 4 buku sebagai berikut. Dari perdata ya, yang buku 1 itu membahas tentang orang. Buku kedua membahas tentang kebendaan. Buku ketiga membahas tentang perikatan. Dan buku keempat membahas tentang pembuktian dan daluarsa. Begitulah kodifikasinya ya. Oke, next kita mulai dari klarifikasi hukum. Dalam klarifikasi hukum berdasarkan bentuk. Hukum berdasarkan bentuknya terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis biasanya terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum civil law ya, atau Eropa kontinental seperti Belanda, Prancis ya. Hukum tidak tertulis terdapat pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasikan atau dibukukan dalam peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan termasuk traktat yang dihasilkan dari hubungan internasional. Next, klarifikasi hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama adalah ius constitutum atau sering disebut sebagai hukum positif, adalah hukum yang berlaku pada saat ini ya, yang berlaku sekarang itu bagi suatu masyarakat tertentu. Ada lagi ius constituendum, adalah merupakan hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Kalau ius constitutum itu yang berlaku sekarang, ius constituendum itu yang berlaku yang akan datang ya, diharapkan. Ada lagi hukum alam, adalah ekspresi dari kegiatan manusia yang mencari keadilan sejati yang ideal berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ajaran-ajaran hukum alam telah banyak mengungkapkan aspirasinya. Hukum alam atau hak asasi adalah hukum yang berlaku di mana saja, dalam waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi. Begitu. Next, Hugo de Groot merumuskan. Nah, ini Hugo de Groot. Oke, kita kasih label ya. Mana? Nah, ini dia. Kita kasih logo merah seperti biasa karena nama orang ya. Merumuskan ada 4 norma dasar di dalam hukum alam. Yang pertama, kita harus menjauhkan diri dari harta milik orang lain. Yang kedua, kita harus mengembalikan harta milik orang lain yang berada di tangan kita berdasarkan hasil dari harta benda yang telah kita nikmati. Yang ketiga, kita harus menepati perjanjian-perjanjian kita. Yang keempat, kita harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh salah satu dari kita apabila kita harus dihukum apabila perbuatan kita pantas untuk disalahkan. Klarifikasi hukum menurut sifatnya. Hukum imperatif atau hukum memaksa Dwingenrecht adalah kaidah hukum yang secara a priori harus ditaati secara mutlak. Hukum fakultatif atau kaidah hukum fakultatif adalah tidak secara priori mengikat, untuk dipatuhi masih ada pilihan. Oke, kita next. Klasifikasi hukum berdasarkan pertalian hubungan-hubungan hukum atau ditinjau dari sudut cara mempertahankannya. Ada hukum substantif dan hukum adjektif. Apa itu? Hukum substantif adalah hukum material, adalah serangkaian kaidah yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek hukum yang terkait dalam hubungan hukum. Misalnya hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan yang sejenis dan tidak menyangkut hukum acaranya. Hukum adjektif, hukum formil atau hukum acara, adalah serangkaian kaidah yang memberikan petunjuk dengan jelas bagaimana kaidah-kaidah material dari hukum substantif ditegakkan. Oke, kita next ya. Lanjut, kita masuk dalam bab ke-7 ya.
dalam bab 7 ini kita akan membahas tentang hukum sebagai ilmu kenyataan, ya. Baik. Ilmu kenyataan adalah suatu ilmu kenyataan dalam arti lain yaitu Tatsachen-Wissenschaft atau Seinwissenschaft, ya. Itu akan menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap tindak. Dalam menjelaskan bab ini yang termasuk sebagai ilmu-ilmu kenyataan adalah 1. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. 2. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses pelembagaan dan pembangunan. Gitu. Oke, lanjutkan next ya. Yang ketiga, kita bahas tentang psikologi hukum. Apa itu psikologi hukum? Psikologi hukum yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, ya, human behavior. Kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia sebagai suatu kenyataan bahwa salah satu menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern adalah penggunaan secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Yang keempat yaitu adalah sejarah hukum. Nah, sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, ya, dan membandingkan antara hukum yang berbeda dibatasi oleh perbedaan antar waktu. Begitu ya. Next, perbandingan hukum adalah suatu metode dalam studi hukum yang mempelajari sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain atau membandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Oke, maaf ya. Baik dua sistem hukum atau lebih. Dari segi arti kata, perbandingan itu sendiri, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding. Membandingkan yaitu mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek dua atau lebih. Dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Perbandingan hukum dapat dilihat sebagai metode penelitian adalah suatu metode penelitian hukum yang dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, bahkan dapat juga dipergunakan di bidang ekonomi, ekstada, dan teknik. Ilmu pengetahuan di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan dan perbedaan tersebut. Oke, next, sebelum itu kita minum dulu ya. D mineral yang ada manis-manisnya dan menyegarkan. Nah, tenggorokan terasa segar dan semangat kembali untuk membacakan isi materi ya. Oke, next ya. Perbandingan hukum perlu dipelajari karena kenapa sih? Yang pertama, dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk di dalam hukumnya. 2. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Yang ketiga, bermanfaat dalam rangka membantu penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Yang keempat, berperan penting dalam rangka hubungan antar bangsa dan negara. Dari sifatnya, perbandingan hukum dapat bersifat vertikal dan horizontal. Kenapa sih? Kita bahas dari yang pertama, itu bersifat vertikal, ya. Yang bersifat vertikal maksudnya ialah apabila yang diperbandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu pula. Misal sistem hukum Indonesia pada abad 18 dibandingkan dengan hukum saat ini, gitu ya. Nah, yang bersifat horizontal itu yang dibandingkan lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan lembaga hukum daerah negara lainnya. Misal, hukum adat Minang dibandingkan dengan lembaga hukum adat di Bali, gitu ya. Antara vertikal dan horizontal. Next, ke bab 8 ya. Ada mazhab, teori, dan aliran hukum.
Terdapat dua hal penting dalam hukum, yaitu berasal dari manakah hukum itu sehingga harus ditaati dan tunduk kepadanya. Dua, bagaimanakah daya mengikatnya hukum itu dalam prakteknya. Kemudian masalah pertama yang berkaitan dengan asal hukum dan ketaatan terhadap hukum. Timbul beberapa teori dan aliran di dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih dikenal dengan adanya mazhab. Mazhab di dalam ilmu pengetahuan hukum terdiri dari mazhab ketuhanan, mazhab hukum alam, mazhab sejarah, mazhab kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan hukum. Next. Masalah kedua yang berkaitan dengan pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembentukan undang-undang dan penerapannya termasuk proses peradilannya. Aliran-aliran pemikiran tersebut terdiri dari, menurut Surjono Dirjo Sisworo, terdiri dari satu aliran legisme, Freisrechte, aliran Freisrechtsweggung, aliran Freirechtsschule, aliran Ratsvindi. Selain itu, terdapat aliran-aliran seperti yang dikemukakan Ahmad Sanusi, terdiri dari aliran sosiologis Rechtschool, aliran positivisme hukum. Next, mazhab hukum atau teori-teori yang berkaitan dengan asal hukum dan keharusan taat serta tunduk kepadanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mazhab ketuhanan atau teori teokrasi. Menurut teori teokrasi, manusia wajib taat, patuh, dan tunduk kepada hukum sebab hukum berasal dari Tuhan. Peraturan-peraturan baik berupa perintah maupun larangan yang datang dari Tuhan kemudian ditulis di dalam kitab suci. Mazhab ini berkaitan hukum dengan agama dan kepercayaan yang menjadi asas fundamental bagi pengakuan kekuasaan hukum. Hukum agama yang sangat berpengaruh seperti hukum Yahudi, hukum Kristen, dan hukum Islam. Seperti pengaruh hukum Islam terhadap hukum adat di Indonesia dengan menggunakan istilah resepsi atau bahasa Latin receptio. Yang dimaksud adalah pengaruh suatu sistem hukum tertentu terhadap sistem hukum yang lain, sehingga sistem hukum yang lain itu telah diubah oleh penerima hukum yang berpengaruh itu. Dengan penuh keinsafan bahwa Quran dan Sunnah bagi umat Islam adalah hukum yang kekal dan abadi, maka fikih dijadikan hukum positif di dalam sistem hukum syariah. Demikian juga yang terjadi dalam hukum agama lainnya. Mazhab hukum alam, ya kita bahas. Menurut Aristoteles, hukum itu ialah hukum yang oleh orang-orang berpikir sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Hugget mengatakan bahwa hukum alam ialah pertimbangan pikiran yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hukum alam itu merupakan suatu pernyataan pikiran manusia yang sehat mengenai persoalan apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia dan apakah perbuatan tersebut diperlukan atau ditolak. Thomas van Aquino berpendapat bahwa segala kejadian di alam perintah dan dijadikan oleh suatu undang-undang abadi, lex aeterna, yang oleh Thomas Aquino dinamakan hukum alam lex naturalis, menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya. Hukum alam membuat asas-asas umum seperti misalnya A. Berbuat baik dan jauhilah kejahatan. B. Bertindak menurut pikiran yang sehat. C. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Asas-asas pokok tersebut mempunyai kekuatan yang mutlak, tidak mengenal kekecualian, berlaku di mana-mana dan tidak berubah sepanjang perkembangan zaman. Begitu ya. Oke, next. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah memiliki pandangan hukum yang berdasarkan pada pengamatan atas realitas yang empiris atau sebagai hasil lingkungannya. Jadi, hukum itu tumbuh dari bawah dan tidak dipaksaan dari atas, dan sumber hukum itu adalah jiwa dari masyarakat itu sendiri. Keadaan ini menonjolkan pluralitas dari sistem hukum sesuai dengan adanya bangsa-bangsa. Mazhab ini beranggapan bahwa semua hukum ditentukan secara historis, jadi berubah-ubah menurut tempat dan waktunya. Hakikat hukum menurut mazhab sejarah adalah A. Hukum merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. B. Dalam ruang dan waktu yang serta relatif, hukum selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. Hukum tidak dibentuk oleh orang dan atau lembaga legislatif, tetapi hukum hidup dan tumbuh sendiri di tengah-tengah masyarakat. D. Jadi hukum dipandang sebagai suatu kristalisasi dari kehendak rakyat secara bersama-sama.
Hukum berkaitan erat dengan kepribadian suatu bangsa. Next, teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku bagi seluruh wilayah dan negara rakyat tertentu. Rakyat adalah suatu negara adalah semua orang yang berada di dalam wilayah negara tunduk pada kekuasaan negara. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu kekuasaan tersebut bukan dari Tuhan apalagi raja. Teori kedaulatan rakyat tidak sejalan dengan teori kedaulatan Tuhan. Para tokohnya seperti J.J. Rousseau, Montesquieu, John Locke. Menurut Rousseau, bahwa dasar jadinya suatu negara ialah perjanjian masyarakat, kontrak sosial yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Jadi, menurut aliran ini, hukum adalah kemauan orang seluruhnya yang tahu mereka serahkan kepada suatu organisasi, yaitu negara yang lebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum berlaku dalam masyarakat. Itu oke, next ya, lanjut aja. Teori kedaulatan negara. Negara adalah suatu organisasi yang mempunyai beraneka ragam kepentingan. Manusia yang berada di dalam lingkungan suatu negara akan mencapai tujuan baik bersama maupun tujuan bagi diri masing-masing. Teori kedaulatan ini, negara menentang teori perjanjian masyarakat karena hukum itu ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Karena itu, hukum adalah kehendak negara dan negara mempunyai kekuatan atau power yang tidak terbatas, ya, unlimited. Penganut teori kedaulatan negara seperti Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu ialah tidak lain daripada kemauan negara, will des Staates. Namun demikian, menurut orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi karena orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara. Oke, next. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, pemerintah memperoleh kekuasaan bukan dari negara atau raja maupun dari Tuhan, melainkan kekuasaan itu berdasarkan hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum, di mana pemerintah maupun rakyat mendapat kekuasaan dari hukum. Menurut Grabe dari Yurf, Leiden mengatakan bahwa hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang banyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat walaupun itu masih ditaati ataupun dipaksakan. Begitu. Kita mulai ya dari hukum sudah. Kita next. 2. Mazhab-mazhab atau aliran-aliran hukum sebagai permasalahan kedua yang berkaitan dengan penerapan hukum dan proses peradilan. Pengaruh mazhab akan terlihat dalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penerapan hukum maupun dalam proses peradilan. Aliran hukum tersebut menurut Sujono Dirjowisworo adalah yang pertama, yaitu aliran legisme. Apa itu? Aliran ini memandang bahwa suatu hukum terdapat dalam undang-undang. Dengan demikian, hukum identik dengan undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang. Sehingga seolah-olah hakim hanya corong undang-undang belaka. Hakim hanya melaksanakan undang-undang belaka, pasti, yaitu dengan jalan pembentukan silogisme hukum, yaitu suatu dedukasi logis dari suatu perumusan yang luas kepada keadaan khusus, sehingga sampai pada kesimpulan. Aliran ini beranggapan bahwa undang-undang mempunyai kemampuan sebagai hukum, termasuk dalam penyelesaian berbagai masalah sosial. B. Semua persoalan dapat diselesaikan dengan undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran ini dianggap menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum. Oke, next. Yang B yaitu aliran Freirechtslehre, Freirechtsprechung dan Freirechtsschule. Dalam aliran ini beranggapan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya dapat menentukan sendiri apakah akan menggunakan undang-undang atau tidak. Itu artinya bebas, begitu ya. Nah, ada kewajiban penting bagi hakim untuk memenuhi dan menelaah jurisprudensi. Di samping undang-undang sebagai kebutuhan penunjang, bagi hakim, keputusan hakim dianggap lebih referensis dinamis. Penunjang bagi hakim, keputusan
Hakim bersifat dinamis karena senantiasa melihat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Oke. Nah, fokus lagi ya. Nah, tujuan aliran Freie-Rechtslehre ya. A. Memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat dengan undang-undang, tetapi menghayati tentang kehidupan sehari-hari. B. Membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan, oleh karena itu perlu dilengkapi. C. Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada Rechtsrecht atau cita keadilan. Next, aliran Rechtsfinding atau penemuan hukum. Aliran ini dianggap sebagai jalan tengah di antara aliran logisme dan aliran Freie-Rechtsbewegung. Dalam aliran ini, meski hakim terikat undang-undang, tapi hakim masih mempunyai kebebasan untuk memahami jurisprudensi dan perkembangan masyarakat saat itu. Jurisprudensi dipelajari karena jurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret yang tidak dapat dijumpai dalam norma yang ada dalam undang-undang. Hakim memiliki kebebasan dalam menyelaraskan antara undang-undang dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan hal-hal konkret di dalam melakukan Rechtsfinding, hakim memiliki kebebasan yang terikat Gebenden Freiheit dan berketerkaitan yang bebas Freigeborgenheit yang tercermin pada kewenangan hakim dalam penafsiran undang-undang, mengkonstruksi hukum dan memberikan ungkapan-ungkapan a contrario. Oke, next. Aliran Rechtsfinding berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu 1. Pembentukan undang-undang Wethaver karena administrasi tata usaha negara, peradilan Rechtspraak 4. Karena kebiasaan tradisi yang sudah mengikat masyarakat. Ahmad Sanusi menggunakan istilah aliran Rechtsfinding dengan istilah aliran Begriff Jurisprudence dan aliran Freie-Rechtschule dengan istilah aliran Interjurisprudence. Selain itu aliran seperti 1. Aliran Soziologische Rechtsschule, oke, kita cari fokus dulu ya. Nah, matanya harus fokus. Nah, kita fokus lagi ya guys ya. Oke. Nah, setelah aliran Sociologis School, pokok pikiran aliran ini ialah terutama hendak menolak kemungkinan kesewenang-wenangan hakim dengan adanya phrase Emerson. Aliran ini tidak setuju dengan adanya kebebasan untuk menyampaikan undang-undang. C. Undang-undang tetap haruslah dihormati. Meski benar hakim memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tersebut dalam rangka undang-undang ya. Hakim hendak berdasarkan putusan-putusannya pada A. Peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap asas-asas keadilan, kesadaran, dan perasaan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat. B. Putusan-putusan hakim dapat diuji oleh public opinion. Akhirnya, yang primer bagi hukum ialah penyesuaian dengan kesadaran kemasyarakatan dalam rangka menyambut era demokrasi. Next, aliran hukum positivisme, yaitu aliran positivisme hukum menganggap bahwa hukum dan moral dua hal yang harus dipisahkan. Dalam aliran ini ada 2 sub aliran yang terkenal, yaitu aliran hukum positif analitis John Austin. A. Ajarannya tidak terikat dengan penelitian baik buruk, sebab penelitian ini berada di luar sidang hukum. Kaidah moral secara yuridis tidak penting bagi hukum walaupun diakui ada pengaruhnya pada masyarakat. C. Pandangan bertentangan baik dengan ajaran hukum alam maupun dengan mazhab sejarah. Aliran ini pada umumnya kurang atau tidak memberikan tepat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Austin mengatakan bahwa hukum adalah A. Perintah manusia atau common of human being. B. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral, dan yang lainnya. C. Sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap bersifat tertutup, yang di dalamnya terhadap putusan-putusan tetap. Ya. Nah,
D. Austin mengemukakan dua bentuk hukum, yaitu positive law dan positive morality atau hukum positif dan moral positif. Dua, aliran hukum positif murni ya. Aliran ini dipelopori oleh Hans Kelsen. Aliran ini merupakan suatu pemberontakan terhadap ilmu ideologis, yaitu mengemukakan hukum sebagai alatnya pemerintah dalam negara totaliter. Aliran ini dikatakan murni karena hukum harus bersih dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan sejarah. Menurut Hans Kelsen, hukum itu berada dalam dunia solen dan bahkan bukan dalam dunia sein. Ajaran Hans Kelsen mengemukakan Stufenbeul des Rechts. Hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Iya, begitulah pengantar ilmu hukum ya, yang menjadi satu dengan bab 6 ini ya. Kita ulangi bab 8 ini terakhir kita bahas ya. Oke. Baiklah, saya rasa mungkin cukup ya di bab keempat ini kita selesaikan semua. Sudah benar-benar terisi semua ya. Kita bahas semua dari bab 1 sampai bab 8 selesai, dan mungkin kita lanjut dalam materi selanjutnya ya kan. Pelajari benar-benar kalau kalian benar-benar niat bekerja di dunia hukum, dan masih apalagi yang masih mahasiswa ya di fakultas hukum, pasti ini sangat berguna sekali untuk kalian ya, untuk belajar persiapan UTS ya atau UAS nanti yang semester 1 ya. Maba itu benar-benar masih perlu banget ya. Jadi ya perhatikan dan pelajari benar-benar ya. Sampai jumpa di next video, kita bahas tentang materi tentang perkuliahan hukum ya. Saya akan share ilmu yang saya pelajari dan yang saya dapat kepada kalian semua, sehingga kalian akan memperoleh ilmu yang sama seperti sarjana hukum ya. Tetap ikuti perkembangan lebih lanjut. Oke. Baik, kita perbesar lagi. Ting. Baiklah, langsung saja kita selesaikan ya. Jangan lupa untuk memberikan support kepada saya ya, berikan saya like dan juga klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk notifikasinya ya diaktifkan. Jadi kalau ada video terbaru yang saya upload, pastikan dapat notifikasi dan tidak ketinggalan. Oke? Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram saya ya di @41faris146, dan jangan lupa juga follow TikTok saya juga ya di @41_faris146 ya. Kita sesuatu bareng di sana ya, cari ilmu juga. Kalian bisa DM-an, chat saya nggak apa-apa ya, pribadi. Tanya apa sih ini bang, ini apa kak, ini apa, kita bahas semuanya satu persatu ya, baik itu tentang perkuliahan hukum, tentang ilmu kepolisian, tentang sepatu roda, hobi saya, panahan atau yang lain. Silahkan saja kalian tanyakan apa saja di Facebook atau Instagram atau TikTok saya, atau di yang lain yang berkaitan saya, di kolom komentar ini YouTube itu juga boleh, terserah. Oke? Baiklah, terima kasih telah menyaksikan, dan lanjut di video berikutnya di pelajaran selanjutnya. Oke? Terima kasih seperti biasa. Salam ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.